Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Rindang Yuliani dan Dwi Alfiah dari kelompok 3 angkatan 23 pelatihan dasar CPNS 2021 Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global. Yuk langsung kita simak materinya. Tidak ada yang tetap di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Quote tersebut menjelaskan bahwa dunia terus berubah, sehingga kita harus beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga, masyarakat, pada level lokal dan regional, nasional, serta dunia. Ada banyak isu global yang terjadi sekarang ini. Beberapa di antaranya yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa. Untuk menepis isu-isu tersebut, kami menggunakan metode APKL seperti yang terlihat pada layar. Maka isu yang terpilih adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologis masyarakat. Harga-harga barang pokok semakin melambung tinggi, bahkan terkadang langka di peredaran atau di pasaran, karena ditimbun dan dimonopoli. Akibatnya, terjadilah kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk menganalisis isu korupsi ini, kami menggunakan metode SWOT, strength atau kekuatan, yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam kebijakan hukuman terhadap koruptor, dan instansi berperan dalam pengaturan penggunaan dana. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu pengawasan yang kurang dari pihak berwenang dan rendahnya kesadaran diri dari si pelaku. Analisis selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu tingginya pendapatan pejabat pemerintah serta adanya celah yang bisa dijadikan ladang korupsi. Dan analisis yang terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi serta kekuasaan yang dimiliki pejabat, sehingga sulit tersentuh hukum. Melalui metode analisis Fishbone, kami menemukan beberapa penyebab korupsi. Penyebab utamanya ada 4, yaitu dari sisi organisasi, individu, aturan, dan lingkungan. Masing-masing cabang dari keempat penyebab tersebut adalah pada cabang organisasi, keteladanan pemimpin yang buruk akan menyebabkan maraknya kasus korupsi, serta manajemen yang mendukung tumbuhnya praktik korupsi. Pada sisi individu, keserakahan dan gaya hidup yang tinggi menjadi penyebab yang utama. Selanjutnya, dari sisi aturan, berupa lemahnya undang-undang, dan pada kasus-kasus sebelumnya, penyidikan jarang ada yang selesai, terutama jika kasusnya yang besar-besar. Lalu, dari sisi lingkungan, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang biasa. Dan
pandangan orang-orang terhadap orang yang punya banyak uang, kedudukannya lebih tinggi, sehingga banyak orang yang menginginkan kekayaan tanpa peduli dari mana asalnya. Berikut adalah rekomendasi penyelesaian masalah dari analisis-analisis yang telah kami lakukan di atas. Alternatif penyelesaian masalah yang kami pilih adalah membangun sistem yang bebas korupsi. Tahapan yang harus dilakukan pada alternatif penyelesaian ini yaitu, yang pertama, pengawasan yang ketat untuk setiap pejabat. Kedua, peningkatan iman dan kesadaran anti korupsi untuk para pejabat. Yang ketiga, ikut andilnya pengusaha agar tidak bermain dalam praktik korupsi bersama pejabat. Dan yang terakhir, pengawasan dari masyarakat luas. Hasil yang diharapkan dari penyelesaian masalah ini adalah tentunya terciptanya lingkungan yang bebas korupsi. Hal ini tentu harus dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait, yaitu diantaranya adalah KPK, pejabat itu sendiri, pengusaha, serta masyarakat. Korupsi adalah isu yang sangat penting diselesaikan dengan cepat. Semoga Indonesia segera bisa terbebas dari praktik tercela ini. Demikian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.